karena sakit hati. Kak, di mana dia dulu pertama kau dapat? Waktu kau naik di lantai masuk naik kan? Masuk. Lantai dua kau masuk. Naik. Iya. Jadi pada saat ada kau jatuh di lantai dua, siapa dulu dapat kau? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Iya. Kau lihat duluannya atau dia lihat kau? Saya lihat duluan. Begitu kau lihat kau apa? Langsung kau pangantai. Kisah pilu ini terjadi kepada keluarga almarhum Pak Makmur, yang padahal beliau dan keluarganya lah yang diganggu pelaku. Dimulai dari seorang pemuda yang lahir di kehidupan miskin dari seorang wanita asal Lampong Koda, Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan. Ia memiliki anak, lantaran tanpa ditemani suami, membuat hidupnya sangat menderita. Wanita itu memberi nama anaknya Andi. Si Andi ini sangat sayang kepada ibunya. Bahkan sejak remaja ia memilih meninggalkan bangku sekolah dan bekerja sebagai buruh angkat barang di daerah Wajo. Gaji dari pekerjaannya itu sebagian besar ia kirim ke ibunya. Saking sayangnya pada ibunya, dirinya sampai kekurangan. Kebutuhan hidup Andi dan ibunya memang tidak bisa dipenuhi Andi sepenuhnya. Sebab itulah Andi nekat meminjam uang. Pelan-pelan utangnya menumpuk. Pusing dengan tagihan utangnya, Andi lantas nekat mencuri. Kejadian itu terjadi pada tanggal 17 Februari 2022. Andi mencuri motor Mio Yamaha di perumahan Siwa Wajo. Hari itu Andi kebetulan lewat di daerah komplek itu. Jadi korbannya lupa mencabut kunci motornya yang diparkir di pekarangan rumah. Andi yang melihat motor di sana lantas membawa kabur. Motor itu Andi jual ke seorang wanita di daerah Pemana dengan status bodong seharga 1 juta. Sementara itu pemilik motor yang pertama melaporkan telah kehilangan motor ke Polsek Siwa. Lantas tersebarlah perihal kasus kehilangan motor Yamaha Mio di daerah Wajo. Suatu hari, Bapak Kepala Desa Wajo tanpa sengaja bertemu wanita yang saat itu sedang menaiki motor Yamaha Mio di daerah Pamana. Wanita itu lantas di-stop, kemudian ditanyai perihal motor yang ia naiki. Singkat ceritanya, karena motor itu dibeli secara ilegal, maka Bapak Kepala Desa menyita motor itu dan diserahkan ke Polsek Siwa. Setelah melalui proses penyidikan, akhirnya Andi pun ditangkap dan dihukum penjara 1 tahun 6 bulan. Andi memang gampang bergaul. Di penjara ia tak kesulitan mencari teman. Di sana Andi berkenalan dengan seorang pemuda bernama Sukardi. Kepada Sukardi, Andi curhat kalau ia takut bebas. Dirinya takut kalau di luar nanti dia tidak bisa hidup. Susah bersosialisasi karena status mantan napinya. Belum lagi ia juga bakal bingung mau kerja di mana. Saat itu Sukardi menjanjikan pada Andi jika ia bakal membantu Andi jika nanti keluar, termasuk mencarikan pekerjaan untuknya. Singkat ceritanya di tahun 2023 Sukardi pun bebas. Beberapa bulan berikutnya Andi juga menyusul. Sukardi sendiri bahkan yang menjemput Andi ke lapas. Sukardi lantas membawa Andi ke daerah Maros. Di sana Andi dijanjikan akan bekerja di gudang sayur. Maka bekerjalah Andi di sana dengan gaji 1,5 juta per bulan dan sudah dapat mes. Namun siapa sangka kehadiran Andi di sana bakal menjadi musibah besar bagi keluarga Pak Makmur. Jadi gudang sayur tempat Andi kerja posisinya tepat di belakang toko roti Pak Makmur. Sebuah ruko lantai 3 yang berada di tepi jalan aspal besar lintas provinsi Kota Maros, Sulawesi Selatan. Sebab itulah Pak Makmur membuka usaha roti khas Maros.
Lantai 1 dijadikan toko, lantai 2 dan 3 jadi tempat tinggal keluarga Pak Makmur. Pak Makmur punya 3 anak. Anak sulungnya laki-laki yang kala itu berusia 27 tahun, bernama Abdillah. Sehari-harinya pemuda itu kerja membantu usaha ayahnya. Istri Pak Makmur sudah stroke, sedangkan 2 anak gadisnya masih sekolah dan kuliah. Kembali ke Andi. Sepulang kerja, Andi lantas nongkrong di depan parkiran toko roti Pak Makmur. Sebenarnya bukan Andi saja, teman-temannya juga ikut duduk di sana. Alasannya karena dapat akses wifi gratis milik bosnya. Sebab itulah mereka duduk lama di parkiran toko Pak Makmur. Melihat Andi dan teman-temannya nongkrong di parkiran sampai mengganggu pelanggan yang hendak belanja, Pak Makmur datang menegur. Awal-awalnya Pak Makmur dengan putranya Abdillah menegur baik-baik. Namun alih-alih paham, Andi dan teman-temannya tetap saja duduk di sana. Hingga pada tanggal 3 Desember 2023, Pak Makmur sudah tak tahan lagi. Hari itu Pak Makmur melepaskan emosinya terutama kepada Andi. Pak Makmur saat itu menegur dengan nada tinggi dan sambil melotot. Memang Andi dan teman-temannya pergi, namun siapa sangka Andi ternyata sakit hati, terutama kepada Pak Makmur yang sempat melotot padanya. Api dendam itu ia simpan sendiri hingga tak sanggup menahannya. Di tanggal 6 Desember 2023, tepatnya jam 4 subuh, Andi datang dari depan toko. Masuk dari gang sempit di sebelah toko. Ia mencoba masuk dari sana karena tak berhasil. Andi lantas loncat dari tembok belakang lewat gudang sayur milik bosnya. Setelah berhasil masuk di halaman belakang, Andi kemudian menendang pintu. Andi masuk ke lantai 2. Abdillah yang mendengar jika ada suara ribut-ribut di bawah kemudian turun untuk mengecek. Saat itulah ia melihat Andi. Seketika itu pula Andi menyerang Abdillah, keduanya adu fisik. Sedikit tambahan saja, saat masih di kampung, Andi sempat belajar silat. Dengan kemampuannya itulah Abdillah pun kewalahan, hingga Andi berhasil mengambil sajam. Pak Makmur terbangun mendengar ribut-ribut di bawah, ia pun turun sambil membawa tongkat milik istrinya. Saat di tangga, Pak Makmur melihat putranya berjuang melawan Andi. Lantas ia bergegas turun, menolong anaknya. Ia ayunkan tongkat yang tadi, namun Andi yang menguasai bela diri berhasil membuat Pak Makmur terjatuh tak berdaya. Suara ribut-ribut di bawah terdengar anak gadisnya yang lain. Saat turun di tangga, ia sempat berteriak. Mendengar teriakan anaknya, Pak Makmur sempat menyuruh masuk ke kamar. Sementara itu Andi dengan api dendamnya menyerang mata Pak Makmur dengan gunting. Ia sengaja karena sakit hati saat dipelototi kemarin. Setelah melihat 2 korbannya tak bernyawa, Andi naik ke atas. Sebelumnya ia lepaskan bajunya dan ia tutupi wajahnya dengan baju itu. Andi pun masuk ke kamar Pak Makmur. Di sana ada istrinya. Andi lantas mengambil handphone dan kunci mobil dan pergi begitu saja. Sebelum keluar, ia tinggalkan handphone dan kunci yang tadi di anak tangga. Andi lantas loncat ke belakang toko dan lari ke gudang bosnya. Sementara itu, anak Pak Makmur yang lain menelepon keluarganya yang tinggal sekitaran rumah mereka. Setibanya di sana, keluarga sempat bingung karena toko tutup, bahkan sempat pulang lagi. Namun karena merasa ada yang janggal, mereka kembali lagi dan mendobrak toko. Saat itulah mereka menemukan 2 jasad korban di sana. Polisi pun dipanggil. Jasad kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Lapa Lalawi. Tragedi keluarga Pak Makmur menyita perhatian masyarakat. Penyidik mulai melakukan investigasi. Saat ditanyai, keluarga bercerita jika Pak Makmur semasa hidup dikenal baik dan tak pernah ada masalah. Jadi tidak ada yang bisa dicurigai. Sementara itu dari keterangan putri Pak Makmur dan juga istrinya dan juga pintu belakang ruko, polisi curiga dengan pekerja gudang sayur yang ada di belakang ruko Pak Makmur. Apalagi ada tapak kaki di sana. Mereka pun diperiksa termasuk Andi. Bahkan CCTV gudang pun diperiksa. Tapi karena CCTV cuma ada di depan, tidak ditemukan apa-apa. Karena Andi saat itu loncat dari belakang. Meskipun Andi sudah diperiksa, bahkan saat CCTV dibuka, Andi juga ikut nonton. Andi tetap masih belum bisa ditangkap.
Namun polisi sudah curiga padanya karena ciri-ciri fisik yang sempat diceritakan Putri dan juga istri Pak Makmur. Penyidikan pun didalami lagi hingga keluarga ingat kalau beberapa hari yang lalu ayah mereka sempat ribut dengan pegawai gudang sayur. Maka semakin yakinlah penyidik jika Andilah pelakunya, apalagi ciri-ciri fisiknya sesuai dengan keterangan saksi. Belum lagi sidik jari di TKP. Dari sidik jari inilah Andi sudah tidak bisa mengelak. Andi pun ditangkap. Saat diinterogasi, Andi menangis ingat ibunya yang sudah tua. Tidak ada yang nafkahi dan tidak ada yang jaga. Sama dia anaknya juga. Di mana dia? Duduk pertama kali apa? Waktu kau naik di lantai mana kau naik kan? Masuk. Lantai dua kau masuk. Naik. Iya. Jadi pada saat Kepada penyidik, Andi juga cerita ia memang tidak ada niat dengan istri dan juga anak-anak Pak Makmur. Karena masalahnya cuma kepada Pak Makmur dan kepada Abdillah saja. Di tanggal 30 Mei 2024, setelah melalui banyak proses persidangan, Pengadilan Negeri Tinggi Maros akhirnya memvonis Andi seumur hidup. juga. Di mana dia? Duduk pertama kali apa? Waktu kau naik di lantai mana kau naik kan? Masuk. Lantai dua kau masuk. Naik. Iya. Jadi pada saat ada kau jatuh di lantai dua, siapa dulu dapat kau? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Iya. Kau lihat duluannya atau dia lihat kau? Saya lihat duluan. Begitu kau lihat kau apa? Langsung kau pangatanya.